Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang pada kesempatan kali ini masih bisa mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, nah untuk materi yang minggu lalu itu sebelum masuk materi yang sekarang, materi minggu lalu itu berkaitan dengan berkaitan dengan yang namanya identitas nasional. Saya ulas sedikit, apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional ini berarti merupakan suatu jati diri bagi setiap negara. Setiap negara memiliki yang namanya identitas nasional yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Menjadi yang namanya ciri khas tertentu atau ciri khusus yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, berkaitan dengan identitas nasional, kemarin di video yang sudah saya share, itu dijelaskan identitas nasional ini terdiri dari yang namanya terbagi ke dalam bentuk yang primer dan yang kedua dalam bentuk yang sekunder. Nah, ke dalam bentuk yang primer, ini apa sih identitas nasional dalam bentuk yang primer? Identitas nasional dalam bentuk yang primer berarti suatu identitas nasional yang memang ada sebelum lahirnya identitas sekunder. Nah, contohnya apa identitas nasional secara primer? Identitas nasional secara primer ini diambil contohkan itu seperti suku atau adat, itu merupakan contoh identitas primer yang membedakan antara contohnya dengan suku dari Sunda, terus dari yang namanya Minangkabau, kemudian dari Aceh. Ini masing-masing memiliki yang namanya identitas yang membedakan antara yang wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Pastinya berkaitan atau yang menjadi pembeda karena adanya perbedaan letak geografis. Nah, berkaitan dengan negara pun sama. Kalau kita ambil contoh negara itu terbentuk salah satunya karena adanya persamaan letak geografis. Karena adanya letak persamaan geografis yang sama, makanya negara itu bisa bersatu seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan negara tadi. Nah, itu yang berkaitan dengan identitas primer. Kemudian ada lagi berkaitan dengan identitas nasional secara sekunder. Tadi primer itu diambil contohnya suku, adat, itu termasuk primer. Kalau identitas nasional secara sekunder itu terbagi atas identitas nasional yang memang dilihat dari fisik dan juga dilihat dari non-fisik. Ada dua. Apa sih contoh identitas nasional? Nah, kalau identitas nasional secara sekunder ini ya suatu identitas nasional yang memang dilakukan rekonsiliasi, memang disepakati sehingga terbentuk suatu identitas sekunder. Contoh identitas sekunder ini apa yang sifatnya fisik? Identitas sekunder yang sifatnya fisik ini bisa kita ambil contoh seperti bendera kenegaraan, terus kemudian lambang, itu termasuk kategorinya identitas nasional yang sifatnya sekunder. Nah, sekundernya tapi yang sifatnya fisik. Nah, kemudian ada lagi identitas nasional yang non-fisik. Memang kalau berkaitan dengan identitas nasional yang fisik, memang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena memang tidak boleh, bukannya tidak boleh ada yang kesamaan, ya memang ada beberapa lambang negara atau yang namanya bendera yang sama gitu. Tapi makna daripada arti bendera itu pastinya setiap negara berbeda, tidak sama. Nah, pemaknaan inilah yang memang menjadi pembeda. Tapi yang jelas kalau melihat dari sekundernya itu bentuk fisik, tapi dilihat dari yang namanya kesepakatan, oh ternyata berkaitan dengan lambang negara, oh lambang negaranya contoh Indonesia ya Garuda, ataupun bentuk benderanya merah putih. Nah, itu sudah disepakati secara bersama-sama. Itu ke dalam sekunder, bentuk yang sekunder yang sifatnya fisik. Ada yang identitas nasional yang sekunder tapi yang non fisik. Nah, non fisik ini apa? Nah, non fisik inilah yang
pelajari di dalam pendidikan kewarganegaraan, berkaitan dengan yang namanya pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila dari ketuhanan sampai yang namanya nilai-nilai keadilan. Nah, ini masuk ke dalam identitas nasional yang sifatnya sekunder tapi non fisik, tidak terlihat. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dalam hal mengamalkan nilai-nilai Pancasila pastinya akan berbeda. Itu yang menjadi ciri khas atau identitas dari masing-masing masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tapi identitas tersebut selalu dibawa ketika kita berkunjung di negara lain, pastinya menerapkan norma-norma Pancasila, terus saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu ciri khas. Makanya kalau di luar negeri ada yang mengatakan, wah, penduduk Indonesia ramah dan lain sebagainya, terus penduduk Indonesia menerapkan yang namanya keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam ciri dari identitas nasional. Jadi identitas nasional yang non sekunder, yang sekunder tapi yang non fisik. Nah, itu dilihat dari tingkah laku. Nah, itu berkaitan dengan identitas nasional. Tapi identitas nasional secara keseluruhan memang yang menjadi suatu ciri khas dari satu negara dengan negara yang lain, atau penduduk yang satu dengan penduduk yang lain. Itu yang bisa dibedakan. Nah, kemudian selain identitas nasional, ini sudah tadi minggu kemarin sudah dijelaskan walaupun lewat video. Nah, untuk materi yang berikutnya ini berkaitan dengan negara dan juga konstitusi. Apa sih itu negara? Apa itu konstitusi? Mungkin sudah pernah dijelaskan, dijabarkan. Di negara ini waktu pertemuan awal sedikit dijelaskan, negara ini terdiri dari yang namanya wilayah, terus kemudian ada pemerintah, terus kemudian ada yang namanya penduduk, terus pemerintahannya yang berdaulat. Itu merupakan ciri-ciri dari suatu negara. Walaupun ciri-ciri dari negara itu terbentuk secara de facto atau secara sementara. Nah, itu dari yang namanya negara. Tapi berbicara mengenai konstitusi, ini ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan konstitusi itu apa sih? Nah, kalau berbicara mengenai konstitusi, secara sempit itu konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang. Itu secara sempitnya. Tapi kalau secara luas, yang namanya konstitusi itu lebih daripada itu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat konstitusi itu apa? Undang-undang Dasar itu termasuk konstitusi. Tapi itu dalam arti sempit. Tapi kalau secara luas, konstitusi itu lebih dari sekedar itu. Konstitusi ini adalah merupakan suatu aturan baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulisnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Perda, itu termasuk konstitusinya yang tertulis. Tapi kalau konstitusi yang tidak tertulis, itu contohnya bisa berupa hukum kebiasaan, terus kemudian hukum adat, itu termasuk ke dalam konstitusi yang tidak tertulis. Tapi yang jelas konstitusi itu hadir di setiap negara. Gunanya untuk apa? Yang jelas untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan atau membatasi yang namanya pemerintahan. Membatasi dalam hal apa? Membatasi dalam hal apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu hal. Karena dalam halnya apa ya? Ada yang namanya pembatasan. Nah, itu berkaitan dengan konstitusi. Nah, ini akan sedikit saya share mengenai negara dan juga konstitusi. Nah, ini mengenai negara dan konstitusi. Nah, kalau di penjabarannya, negara ini ada banyak pendapat yang menerangkan dengan negara. Negara dari pendapat dari Aristoteles dalam bukunya Politika, ini merumuskan bahwa negara sebagai negara polis atau negara yang wilayahnya kecil. Disebut juga sebagai negara hukum dan warga negaranya di dalamnya adanya suatu keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik yang menjadikan cita-cita warga negara. Yang jelas Aristoteles mengatakan di sini adalah merupakan negara ini
tercipta dari yang namanya suatu kelompok. Kelompok ini dari kelompok yang kecil, kemudian yang jelas kelompok yang kecil di sini menerapkan yang namanya suatu keadilan. Nah, ini Aristoteles. Kalau yang menurut pendapat ahli yang lainnya dari Agustinus ini bermacam-macam. Ada yang membagi ke dalam Civitas Dei dan juga Civitas Terrena. Apa ini Civitas Dei? Civitas Dei ini negara dianggap sebagai negara Tuhan. Yang kedua, Civitas Terrena itu negara duniawi. Apa ini maksudnya Civitas Dei, Civitas Terrena? Jadi kalau berbicara negara, ini menurut Agustinus, negara ini ada dua, Dei dan negara Tuhan, negara duniawi. Ini maksudnya apa? Negara Tuhan ini memang negara dianggap sebagai ciptaan daripada Tuhan. Negara ini ada karena memang kehendak Tuhan. Makanya kalau berbicara Civitas Dei, ini di awal perkembangan negara, ketika ada warga masyarakat yang melakukan kesalahan, ini yang menghukum bukan suatu negara. Tetapi siapa yang menghukumnya? Tetapi yang menghukum di sini karena negara ini dianggap sebagai yang membuat adalah campur tangan Tuhan, otomatis yang menghukum adalah Tuhan. Jika ada warga masyarakat yang melakukan kesalahan, berarti warga masyarakat tersebut yang pastinya yang akan menghukumnya adalah Tuhan dan bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Ini yang Civitas Dei. Jadi contohnya seperti apa? Seperti contohnya ketika seseorang melakukan kesalahan, nanti Tuhan akan menghukumnya dengan lewat karma atau dengan kerabatnya yang terkena musibah. Nah, ini Civitas Dei. Tapi kalau berbicara Civitas Terrena, ini atau diaboli, negara duniawi. Ini dianggap sebagai negara duniawi. Apa sih negara duniawi? Negara duniawi di sini masyarakat sudah mulai berkembang pikirannya, sudah tidak berpikir bahwa semuanya Tuhan yang melakukan penghukuman. Tetapi dalam hal ini memang mereka mempercayai ada namanya Tuhan. Tuhan itu ikut andil di dalam pembuatan suatu negara, tetapi dalam hal ini masyarakat itu sudah mulai berpikirnya rasionalitas. Rasionalitas ini seperti apa? Berarti masyarakat menganggap Tuhan ini ada menciptakan manusia, yaitu sebagai perwakilan daripada Tuhan. Jadi ketika memang apabila terjadi suatu kesalahan, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk, yang menghukum ini siapa? Yang menghukum ini adalah pimpinan di masyarakat tersebut. Karena pimpinan dari masyarakat tersebut ini dianggap sebagai perwakilan daripada Tuhan. Nah, karena perwakilan daripada Tuhan ini, maka ketika orang melakukan kesalahan, ya pimpinanlah yang akan menghukum. Nah, ini kalau diambil contohnya sekarang, kalau Civitas Dei, Civitas Terrena ini masih ada tidak? Kalau berbicara mengenai Civitas Dei, berarti negara Tuhan, di sini yang menghukum Tuhan biasanya gini. Kalau di masyarakat adat mungkin suka ditemui yang namanya sumpah pocong gitu lah. Kalau di wilayah tertentu. Nah, itu yang bertanggung jawabnya nggak ada yang menghukum, tapi yang bertanggung jawab ketika orang tersebut melakukan yang namanya kesalahan, tetapi dia dilakukan sumpah, ternyata ketika dilakukan sumpah dia berbohong, maka yang akan dilakukan yang nantinya akan terkena musibah itu biasanya dari pihak keluarga ataupun orang tersebut. Nah, itu masih ada yang namanya hukum adat yang masih diakui seperti itu. Atau lagi kalau sekarang ya negara duniawi, ya sekarang termasuk di negara modern ya pastinya menggunakan negara duniawi. Karena kenapa? Contoh di Indonesia ketika ada yang melakukan suatu kesalahan yang berdasarkan melanggar suatu hukuman, negara akan muncul untuk membela hak-hak daripada warga masyarakatnya. Jadi kalau umpama ada si A saja, si A ternyata menjadi korban penganiayaan. Ketika si A menjadi korban penganiayaan, kemudian dia lapor ke pihak kepolisian, negara lah yang hadir untuk membela hak-hak daripada si A tadi, si korban tadi. Jadi kalau mau masuk kasus pidana di pengadilan negeri, itu nanti yang membela adalah yang menuntut atau membela hak-hak daripada korban adalah negara. Dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum.
Nah, jaksa penuntut umum inilah yang mewakili daripada si korban tadi apabila hak-hak dari si korban tersebut diambil oleh yang namanya terdakwa. Kalau sudah masuk pengadilan terdakwa, kalau masih di luar pengadilan itu masihnya tersangka. Tapi kalau sudah masuk ke lembaga permasyarakatan itu kalau dulu kalau sekarang namanya terpidana. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas negara duniawi di sini adalah yang menghukum adalah negara dalam hal ketika terjadi suatu kesalahan. Nah, ini banyak lagi pendapat dari yang lainnya. Ini ada pendapat dari Machiavelli yang merumuskan negara itu dalam suatu negara harus ada kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau raja. Nah, ajaran Machiavelli ini pada prinsipnya menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Nah, kalau pendapat Machiavelli ini lebih cenderung melihat suatu negara ini negara yang diktator. Tapi kalau melihat dari komponen yang memimpin adalah suatu raja, ini berarti bentuknya suatu awal terjadinya negara di sini. Negara ini bentuknya yaitu kerajaan atau monarki. Tapi monarki yang diterapkan atau yang diajarkan Machiavelli di sini, monarkinya itu yaitu absolut. Nah, monarki absolut itu apa? Pada saat melakukan pemerintahan, di dalam memimpin pemerintahan, seorang raja ini menganggap ya negara itu milik raja itu sendiri. Untuk mencapai tujuan dia berhak melakukan apapun. Sehingga pemerintahannya absolut monarkinya. Karena dalam semboyannya dikatakan ini adalah Laetat CS Moi. Laetat CS Moi itu apa? Laetat CS Moi itu adalah negara adalah milik raja. Nah, berarti dianggap negara ini adalah kepunyaan raja. Jadi raja berhak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu tergantung dalam hal mencikapi negara. Kalau dilihat dibawa ke sekarang, apakah masih ada seperti itu? Ya, walaupun sekarang sudah tidak ada yang absolut, baik itu yang kerajaan bentuknya ataupun bentuknya selain kerajaan, bentuknya republik seperti negara Indonesia, tapi seyogyanya yang absolut ini sudah hilang sebenarnya, walaupun pergantian namanya menjadi monarkinya konstitusional atau dibatasi dengan undang-undang atau republiknya republik konstitusional. Tapi terkadang walaupun ada konstitusionalnya dibatasi oleh undang-undang, ada beberapa hal yang memang seorang pemimpin atau bahkan raja bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin sifatnya absolut hanya untuk kepentingan dirinya saja. Nah, ini terkadang memang tanpa disadari hal-hal itu ada. Makanya tidak jarang masyarakat memprotes. Nah, ketika masyarakat memprotes dengan cara apa ya? Mungkin ada yang aksi turun ke jalan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu merupakan hak, diperbolehkan. Karena adanya ketidakadilan atau adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau dalam hal ini raja atau pemimpin yang memang merugikan warga masyarakatnya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ada lagi di sini menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, negara adalah suatu badan organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Ini apa sih? Kok negara ini hasil dari perjanjian? Nah, seperti ini nih. Kalau pendapat dari Thomas Hobbes, awalnya itu dia menganggap terbentuk negara ini dari sebuah perjanjian. Nah, Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa manusia itu lahir itu semuanya memiliki sifat seperti binatang, saling membunuh satu sama yang lain, saling egois. Nah, kenapa saling membunuh, saling egois? Ya karena memang awal terjadinya negara seperti itu, hidupnya mereka masih nomaden, antara ke satu tempat ke tempat yang lain, saling bermusuhan. Nah, tetapi dalam perkembangannya, menurut Thomas Hobbes, mereka berpikir, nggak mungkin ya setiap ketemu manusia yang lain kok saling bermusuhan, saling berkelahi, saling bunuh-bunuhan ketika melakukan pemburuan. Karena mereka berpikir kemudian dia sudah melakukan kerjasama. Tapi ketika melakukan kerjasama di sini, dengan tujuan menghilangkan rasa takut tadi, takut akan dibunuh, diserang, dan lainnya, dengan tujuan menghilangkan rasa takut. Nah, ini menurut Thomas Hobbes sehingga membentuk sebuah kelompok kecil. Nah, kelompok kecil tersebut ini dianggap sebagai negara pada mulanya. Masih sangat sederhana sekali. Ini menurut Thomas Hobbes. Nah, berbeda menurut John Locke. Kalau menurut Thomas Hobbes itu tadi
manusia ini lahir itu sifat seperti binatang. Tapi berbeda dengan pendapat John Locke. Kalau pendapat John Locke, manusia itu lahir nggak memiliki sifat seperti binatang, tetapi manusia ini lahir ini tidak memiliki sifat seperti binatang, tetapi terkadang sifat kebinatangannya ini akan muncul ketika ada hak-hak mereka yang diambil oleh orang lain. Haknya ini apa? Contoh, hak atas hidup, hak atas kekayaan, hak atas harta benda. Ini kalau diambil, mereka pasti akan marah. Ya seperti saat ini, kalau sekarang saja, kalau harta benda kita diambil oleh orang lain, tapi tanpa persetujuan, pasti kita akan marah. Nah ini sifat kemarahan ini yang dianggap John Locke ini seperti binatang. Nah bagaimana perkembangan kemudian muncul menjadi negara? Nah tadi meneruskan pendapat Hobbes. Tadi Hobbes itu kan melakukan perjanjian kerjasama bentuk kelompok, tapi berbeda dengan John Locke. John Locke pun sama, dia membentuk sebuah perjanjian membentuk suatu kelompok atau masyarakat yang tadinya berdasarkan yang kelompok yang sudah ada, yang berdasarkan Thomas Hobbes ceritakan tadi, ternyata bukan untuk menghilangkan rasa takut. Nah, tetapi bagaimana caranya dilakukan suatu perjanjian agar hak-hak mereka tidak diambil oleh penguasa. Kemudian mereka melakukan perjanjian yang kelompok kecil tadi, kemudian melakukan perjanjian dengan kelompok yang lebih besar. Yaitu ada kelompok lain yang lebih besar dengan tujuannya apa? Biarin kita bergabung dengan kelompok yang lebih besar menjadi satu, asalkan hak-hak kita tidak diambil. Hak atas apa saja? Hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, hak atas harta benda itu kalau tidak diambil tidak masalah. Sehingga timbul yang tadinya Thomas Hobbes itu monarkinya absolut dikatakan perjanjian tadi, sedangkan di dalam perkembangan John Locke monarkinya ini berubah menjadi monarki konstitusional. Kenapa monarki konstitusional? Berarti berdasarkan atas aturan. Jadi ketika pemimpin atau raja ingin melakukan sesuatu harus meminta persetujuan dari rakyat. Nah, persetujuan tersebut ini dituangkan di dalam bentuk konstitusi, aturan. Sehingga ketika mengeluarkan kebijakan harus ada aturan di dalamnya. Nah, aturan ini ya sehingga menimbulkan yang namanya monarkinya berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, terakhir ini dari Rousseau. Rousseau bagaimana? Kalau Rousseau ini di dalam perkembangan yang terakhir ini menurut Rousseau manusia itu lahir tidak seperti binatang, tetapi manusia ini lahir sama, semua dalam keadaan suci, tidak memiliki yang namanya kesalahan, semua dalam keadaan suci. Nah, bagi Rousseau yang terpenting dalam melakukan membentuk sebuah negara atau melakukan suatu perjanjian, yang terpenting semua diserahkan kepada seorang pemimpin atau seorang penguasa. Tetapi dalam hal ini yang terpenting bagaimana caranya adanya suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, yang terpenting adalah kesejahteraan. Sehingga terkadang gini loh, walaupun dibatasi oleh konstitusi, tetapi terkadang konstitusi atau aturan tersebut boleh dilanggar. Asalkan untuk kepentingan rakyat. Maksudnya apa? Contohnya dilanggar. Contoh gini. Ini ciri dari kalau Rousseau ini, tadi kalau Thomas Hobbes adalah ibaratnya kalau negaranya absolut, monarkinya absolut. Kalau John Locke ini monarkinya konstitusional. Tapi kalau Rousseau ini sudah masuknya negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, negara kesejahteraan ini adalah bukan negara yang paling sempurna yang didambakan setiap negara. Contohnya apa? Indonesia mau mendambakan kesejahteraan. Contohnya apa? Yang namanya ada aturan bisa diterabas ataupun bisa dilangkahi, ya asalkan untuk kepentingan masyarakat agar sejahtera. Contohnya gini, ini kan masa pandemi. Nah, masa pandemi COVID-19 ini atau virus corona di ini waktu dulu anggaran untuk kesehatan hanya dianggarkan berapa miliar. Saya ambil contohnya 2 miliar saja. Tapi di dalam perkembangannya ternyata negara ini mengeluarkan dana lebih daripada 2 miliar. Bahkan sampai berkali-kali lipat. Nah, sesuai aturannya seharusnya tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena pastinya itu melanggar yang namanya sudah adanya APBN, dananya sudah disetujui oleh DPR,
dan presiden ditandatangani, dan APBN tersebut ternyata alokasinya yang Budiarjo berbeda, yaitu rakyat yang diperintah di sini berhasil dengan ketaatan peraturan perundang-undang melalui penguasaan monopoli kekuasaan yang sah. Nah, jadi pendapat mengenai negara di sini ya pastinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan negara ini adalah merupakan suatu bentuk perjanjian, negara ini adalah merupakan ada negara agama, negara duniawi. Nah, ini beda-beda. Nah, ada yang sifatnya monopolitis tapi kekuasaannya yang sah. Nah, ini menurut Miriam Budiarjo ini pastinya berbeda-beda dalam hal membentuk sebuah negara. Yang jelas unsur-unsur yang negara ini ada wilayah, rakyat, kedaulatan, atau pemerintahan yang sah. Ini sudah dijelaskan. Terus kemudian, nah ini sudah rakyat tadi. Nah, ini sekarang berkaitan dengan konstitusi tadi. Nah, selain berbicara negara, ini sedikit lagi berbicara konstitusi. Nah, berbicara mengenai konstitusi, tadi aturannya ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis yang mengatur suatu pemerintahan. Dapat yang namanya dibatasi atau dikendalikan yang jelas. Nah, amandemen yang lainnya yaitu dalam hal pemilihan presiden. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keduanya itu presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dulu gimana? Kalau dulu presiden itu dipilih oleh perwakilan rakyat, dalam hal ini MPR. Tapi kalau setelah amandemen tahun 2000 itu pemilihan presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini dipilih langsung oleh rakyat, bukan diwakili. Kalau dulu bagaimana? Kalau dulu diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang lembaga yang memang memilih presiden, walaupun dalam perkembangannya ya pakai ketetapan saja. Nah, tapi tidak dibatasi juga yang namanya masa presiden itu berapa tahun itu tidak ada. Nah, kalau zaman Orde Lama yang tadi 1950 itu presiden itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi memang presiden itu diangkat dan seumur hidup waktunya. Walaupun kemudian ketetapan MPR tersebut dicabut sehingga dalam balik lagi menggunakan 1945 Undang-Undang Dasarnya, konstitusinya dirubah. Presiden itu 5 tahun sekali, dipilih 5 tahun sekali, tapi tidak ada batasan masa jabatannya berapa periode, tidak ada. Tapi ketika di amandemen kedua itu ada batasannya, ternyata dibatasi 2 periode sampai saat ini. Kalau yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau presiden sekarang lebih dari 2 periode bagaimana? Boleh tidak? Itu. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau undang-undang dasarnya atau belum dilakukan perubahan lagi atau belum dilakukan yang namanya amandemen, yang pasti tidak boleh, karena maksimal yaitu 2 periode, jelas. Terkecuali sebelum pemilihan undang-undangnya dirubah lagi, ternyata masa jabatannya bisa 3 periode atau 4 periode, itu baru boleh. Tapi yang jelas kalau belum diubah atau tidak diubah itu tidak bisa, tetap maksimal 2 periode itu. Nah, kalau umpama itu dirubah bisa 3 periode, berarti Presiden SBY itu bisa masuk lagi. Karena dia kan sudah batasan terakhir 2 periode, kalau bisa ditambahkan 3 periode, ya bukan hanya Jokowi saja yang masuk. Tetapi Presiden seperti SBY masuk, terus Wakil Presidennya Yusuf Kala juga bisa masuk lagi. Tapi yang jelas ini ranahnya di ranah politik, apakah akan diganti atau tidak berkaitan dengan, ataukah nanti dikembalikan lagi pemilihannya. Gara-gara beberapa tahun yang lalu pemilihannya langsung itu memakan banyak korban, apakah dikembalikan lagi dipilih oleh wakil rakyat ataukah ada pembatasan, ini tidak pernah tahu. Karena yang menentukan ini adalah dari lembaga legislatif sendiri. Nah, itu yang berkaitan dengan amandemen. Nah, yang jelas dari amandemen 1, kedua, ketiga sampai keempat di sini ada banyak penguatan tentang hak asasi manusia. Yang tadinya kebebasan berkumpul, berserikat itu dibatasi, tapi untuk sekarang orang yang namanya berdemonstrasi terus mengungkapkan pendapat asalkan sesuai dengan aturannya. Contoh, ketika melakukan demonstrasi ternyata harus ada yang namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Harus melakukan lapor. Koordinator lapangannya siapa, terus kemudian batas apa yang akan diorasikan nantinya ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, kemudian batas akhirnya waktunya sampai jam berapa orang yang ada di dalam, itu harus jelas. Kalau hal tersebut jelas,
ya sebagai pihak keamanan, dalam hal ini aparat kepolisian, ya memfasilitasi. Nah itu yang rujukannya yang harusnya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau ada yang mengatakan sekarang, wah ada aparat, oknum aparat yang sampai membanting mahasiswa dan lain sebagainya, yaitu tidak sesuai dengan protapnya, pasti harus tidak sesuai dengan SOP-nya. Yang namanya SOP-nya, ketika orang melakukan yang namanya menyuarakan aspirasi, ya harus didengarkan. Kemudian kalau dari pihak aparat ini ya pastinya harus memfasilitasi. Ketika terjadi yang namanya sesuatu yang tidak diinginkan, ya bukan langsung dengan cara preventif, tapi dengan cara ya persuasif, dalam artian dengan cara humanis, itu yang harusnya dilakukan. Kecuali memang sudah keadaan yang genting yang mungkin, tapi itu juga harus sesuai, mengeluarkan gas air mata ya, tetapi ada protapnya yang sesuai. Tapi jangan sampai ada berita akhir-akhir ini banyak ada beberapa oknum aparat yang tetapi dalam hal ini ya tidak sesuai dengan SOP-nya. Ya sehingga dalam hal ini bagaimana ya merugikan dirinya sendiri pastinya. Akhirnya sekarang diusut dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyangkut masalah konstitusi. Tadi ada negara, kalau negara di sini berkaitan dengan wilayah, penduduk, terus pemerintahan yang berdaulat. Kalau konstitusi di sini ya pasti ada suatu aturan yang mengatur antara warga masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya, dan ada hal-hal yang dibatasi untuk boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Karena kalau tidak ada yang namanya konstitusi, tidak ada yang namanya, kita ambil contohnya Undang-Undang Dasar 1945, otomatis tidak ada pegangan atau pedoman bagi suatu negara. Karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah merupakan undang-undang yang dasarnya atau fundamental normanya. Sehingga aturan-aturan yang di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada aturan yang memang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, berarti aturan yang di bawahnya ini bisa tidak berlaku atau bisa dibatalkan. Nah, jadi konstitusi ini merupakan suatu yang fundamental yang memang seyogyanya setiap negara pasti memiliki. Walaupun setiap negara ada yang memilikinya secara tertulis, ada yang memilikinya secara tidak tertulis. Contohnya secara tertulis apa? Indonesia. Yang tidak tertulis apa? Inggris. Inggris itu konstitusinya tidak tertulis. Walaupun konstitusi tidak tertulis ini bukan berarti konstitusinya tidak ada bentuk tulis, bukan. Maksudnya konstitusi tidak tertulis ini konstitusinya tidak dituliskan. Contoh gini, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada yang namanya dibukukan di lembaran negara atau peraturan daerah, dibukukan di dalam lembaran daerah, itu dicatatkan. Kalau di Inggris tidak dicatatkan, walaupun bentuknya ya tertulis ada gitu, tapi tidak dicatatkan di dalam buku negara. Nah, itu yang membedakan antara yang tertulis dengan tidak tertulis. Tapi kalau secara keseluruhan yang jelas bagaimana konstitusi di sini mengatur yang namanya pemerintahan, membatasi agar yang namanya pemerintah dan juga warga masyarakatnya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau melakukan suatu tindakan kalau pemerintah melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada warga masyarakatnya. Nah, itu perlu yang namanya suatu konstitusi, harus perlu yang namanya suatu aturan. Nah, itu yang berkaitan dengan konstitusi. Nah, mengenai materi kali ini, negara dan konstitusi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari Fauzan, Devira, ada? Apa cukup? Atau dicukupkan gitu? Cukup Pak, saya belum mandi atau gimana gitu? Atau apa ini? Sudah cukup? Dari Devira ada yang ditanyakan? Senyum-senyum ini. Saya bingung jadinya. Tadi yang curhat kayak hubungannya terputus-putus, siapa? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali nanti ketika nanya hubungannya jadi nggak putus-putus, Pak, solusinya apa supaya nggak putus-putus gitu? Ada? Tidak ada? Saya mau nanya deh, Pak. Oh iya, mau nanya. Ayo Devira, silakan. Nanya hubungan, nanya enggak kan? pendapat sih.
mau nanya pendapat yang tadi tuh yang tentang SOP apa ya tadi SOP itu apa yang menurut pendapat Bapak bagaimana tindakan Risma yang Perdana Menteri itu yang marah-marah itu yang gara-gara bansos Pak. Yang ini ya, yang Tri Risma Maharini itu ya, yang Menteri Sosial ya. Ya harusnya ya seharusnya gini. Ini kan berkaitan dengan pejabat negara. Nah, pejabat negara ini harus mencerminkan yang namanya sesuatu yang baik bagi warga masyarakatnya. Harusnya ada cara-cara yang, kalau menurut saya ada cara-cara yang santun, yang memang harus, karena kan lembaga negara ini adalah menjadi panutan bagi warga masyarakat. Apalagi ini kan pejabat publik yang dilihat oleh warga masyarakat. Seharusnya ya mungkin dia bisa keras, bisa marah, tetapi enggak caranya di depan umum. Seharusnya ada cara-cara yang lebih baik, santun, atau menegurnya secara santun. Tapi kalau dengan cara seperti itu, ini kan balik lagi, ini kan dilihat publik, apalagi sekarang ada kebebasan pers, otomatis nanti ya nama baik dia, terus kemudian ya memang tidak ada yang namanya di dalamnya kode etiknya seperti apa gitu, tidak ada ya, tapi paling tidak paling tidak ya tidak melakukan hal yang seperti itu. Bisa saja gini loh, ternyata orang yang dimarahi itu bisa saja sakit hati atau bisa saja menuntut dengan cara apa ya, melakukan gugatan, pembuatan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, itu bisa saja. Ya kan akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi yang bersangkutan ketika marah-marah tadi. Tapi kalau untuk terkait masalah yang itu kan menyangkut etika ya, penyampaiannya harusnya dilakukan secara santun, apalagi pejabat publik ya dengan nilai-nilai yang namanya moral dan juga etika seperti itu. Tapi kalau berkaitan dia sampai, kecuali dia melakukan fitnah ya, kalau melakukan fitnah dan lain sebagainya itu udah kenanya ranahnya pidana. Tapi kalau marah seperti itu biasanya etika, dan tergantung dari pihak yang terkena marah tadi. Kalau memang dia tidak suka ya bisa menuntut, melakukan yang namanya gugatan. Tapi sekali lagi ya harusnya kalau sesuai SOP-nya ya pejabat negara bagaimana mencerminkan yang namanya ya kenegaraan yang baik, mengayomi yang namanya warga masyarakatnya. Kalau seperti itu kan kurang mengayomi ya, tidak mengayomi, bahkan justru malah membuat kesal yang lainnya, sehingga ketika membuat kesal yang membuat gaduh kerusuhan di negara ya akhirnya yang rugi berdampak kepada yang bersangkutan juga. Nah harusnya nanti kalau umpama dia tidak jadi pejabat negara ya tidak melakukan hal yang sama. Pasti ya harus dengan santun dan lain sebagainya. Padahal harus kebanyakan kalau melihat pejabat negara atau perwakilan daerah, biasanya kebanyakan tuh santun, banyak banyak memberi yang namanya bumbu-bumbu kepada masyarakat. Kebanyakan kan seperti itu, walaupun bumbunya ini kosong gitu loh. Kebanyakan gitu, tapi ini untuk kasus yang Risma ini malah justru berbalik. Ini nggak ada bumbu-bumbu, tapi langsung jedar kayak begitu. Ya ini ya harusnya tidak berlebihan juga, harus marah seperti itu, harus dengan santun, dan mungkin yang kalau biasanya legislatif ya tidak membuat janji-janji yang janjinya itu tidak bisa direalisasikan, ya harusnya tidak juga. Jadi harus cukup aja. Kalaupun memang ingin menegur, yang negur secara santun, kemudian kalau bisa kasih solusi, jalan keluar yang baik, nah itu lebih beradab lagi. Nah, seperti itu, kira-kira. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, kayaknya sudah jam 5 juga ya. Kayaknya sudah sore ya. Ada lagi? Kalau tidak ada ditutup nih. Takut sinyalnya mati lagi, saya khawatir terputus lagi, ada yang curhat, Pak, putus lagi Pak, kayak hubungan saya gitu. Bahaya kalau nanya kayak gitu. Kayaknya saya rasa cukup ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih setia mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, walaupun tadi keluar masuk sinyalnya. Mudah-mudahan substansi yang saya berikan ini masuk atau materinya dapat diterima dengan baik. Amin. Mungkin saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata atau menyinggung teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Sehat selalu buat kawan-kawan. Selamat sore. Wali topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensinya ya. Ya, sama-sama. Siapa Pak?